Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum memisah fi'il ta'ajjub. Untuk fi'il ta'ajjub dengan ma'mulnya ini harus muttasil, artinya harus selalu bersambung dan tidak boleh dipisah oleh ma'mul dari ma'mul fi'il ta'ajjub itu. Contohnya seperti lafaz ma ahsana, mu'tiyaka ad-dirhama. Ma ahsana mu'tiyaka dirhama. Ma ahsana, alangkah bagusnya, mu'tiyaka, orang yang memberi kepada kamu, ad-dirhama, kepada 1 dirham. Alangkah baiknya orang yang memberimu uang dirham ini. Kita perhatikan, ahsana ini adalah merupakan fi'il ta'ajjubnya, sementara lafaz mu'tiyaka ini adalah ma'mul daripada fi'il ta'ajjub. Jadi yang dimaksud dengan ma'mul itu adalah kalimat yang diperintah oleh amil. Jadi lafaz mu'tiyaka ini kedudukannya sebagai maf'ul dari lafaz ahsana. Jadi lafaz ahsana ini sebagai amil yang memerintahkan kepada lafaz mu'tiyaka untuk dijadikan sebagai maf'ul. Maka inilah yang dimaksud dengan ma'mul. Sementara lafaz ad-dirhama ini kedudukannya juga sebagai ma'mul, namun dia ma'mul dari lafaz mu'tiyaka, bukan ma'mul dari lafaz fi'il ta'ajjub. Jadi dalam susunan ta'ajjub, lafaz ini sebenarnya sudah menjadi susunan di dalam fi'il ta'ajjub, sementara lafaz ad-dirhama ini di luar dari pembahasan yang ada. Oleh karena itu, ma'mul yang ada ini disebut juga dengan ma'mul ajnabi. Artinya ma'mul yang memang di luar dari susunan fi'il ta'ajjub. Dari kaidah ini dinyatakan bahwa antara fi'il ta'ajjub dengan ma'mulnya itu harus bersambung. Jadi antara lafaz ahsana dengan ma'mul daripada lafaz ahsana ini haruslah bersambung dan tidak boleh dipisah oleh lafaz yang lain. Contohnya di sini tidak boleh dipisah oleh lafaz ad-dirhama. Jadi tidak boleh kita mengatakan ma ahsana ad-dirhama mu'tiyaka. Contoh yang lain seperti lafaz ma ahsana maron bizaidin. Ma ahsana, alangkah bagusnya, maron, orang yang lewat, bizaidin, bertemu dengan Zaid. Alangkah baiknya orang yang bertemu Zaid. Lafaz ahsana ini adalah fi'il ta'ajjubnya, sementara maron ini adalah merupakan ma'mul daripada lafaz ahsana, dan lafaz bizaidin ini adalah lafaz yang berhubungan dengan lafaz maron. Namun lafaz bizaidin ini tidak ada hubungannya dengan lafaz ahsana, sehingga lafaz bizaidin ini bisa dinyatakan sebagai lafaz yang memang di luar dari susunan ta'ajjub itu sendiri. Oleh karena itu, lafaz bizaidin ini tidak boleh memisah antara fi'il dan ma'mulnya. Jadi tidak bisa kita katakan ma ahsana bizaidin maron. Atau lafaz yang lain, ma ahsana jalisan indaka. Ma ahsana, alangkah baiknya, jalisan, orang yang duduk, indaka, di sisi kamu. Alangkah baiknya orang yang duduk di sisimu. Jadi jalisan ini adalah ma'mul daripada lafaz ahsana, sementara indaka ini adalah lafaz yang berhubungan dengan lafaz jalisan. Jadi orang yang duduk, indaka, di sisimu. Untuk lafaz indaka ini tidak terkait dengan lafaz ahsan, sehingga lafaz indaka di sini tidak boleh memisah antara fiil dengan ma'mulnya. Tidak boleh kita katakan ma ahsana indaka jalisan. Jadi pada intinya antara fiil ta'ajjub dengan ma'mulnya di sini tidak boleh ada pemisah dan harus bersambung.
Dalam hal ini terdapat perbedaan di antara para ulama nahwu. Perbedaan tersebut adalah manakala antara fi'il ta'ajub dengan makmul daripada fi'il ta'ajub tersebut dipisah oleh susunan jar majrur atau dipisah oleh susunan dzaraf. Pendapat yang pertama yaitu pendapat dari qaul masyhur. Pendapat yang masyhur, mereka menyatakan bahwa manakala pemisahnya itu berupa jar majrur atau berupa dzaraf, hal itu diperbolehkan. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu mengikuti Imam Ahfaz, atau juga pendapat dari Imam Mubarrad serta ulama-ulama yang mendukungnya. Menurut mereka, antara fi'il ta'ajub dan makmulnya itu selamanya harus muttasil, harus bersambung dan bertemu langsung. Tidak boleh ada pemisah, baik pemisahnya itu berupa jar majrur ataupun berupa dzaraf, apalagi berupa lafaz-lafaz yang memang tidak ada kaitannya dengan fi'il ta'ajub dan makmulnya. Jadi secara mutlak menurut pendapat yang kedua di sini tidak diperbolehkan. Jadi penjelasan di awal yang menyatakan bahwa antara fi'il ta'ajub dengan makmulnya itu tidak boleh dipisah adalah pendapat dari Imam Ahfaz dan pendapat dari Imam Mubarrad serta ulama-ulama yang mengikutinya. Lain halnya dengan pendapat dari qaul masyhur. Berikut ini adalah beberapa contoh yang mendukung dari pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari qaul masyhur yang menyatakan bahwa antara fi'il dan makmulnya itu boleh dipisah oleh jar majrur ataupun dipisah oleh dzaraf. Contoh yang pertama adalah ucapan dari Umar bin Ma'di Karibah. Lillahi darru bani Sulaimin ma ahsana fil haijai liqa'aha wa akrama fil lazabati liqa'aha wa athbata fil mukarramati baqa'aha. Lillahi darru bani Sulaimin ma ahsana fil haijai liqa'aha wa akrama fil lazabati liqa'aha wa athbata fil mukarramati baqa'aha. Alangkah banyaknya kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah kepada Bani Sulaim, alangkah banyaknya pemberian mereka pada masa pacaklik, dan alangkah teguhnya kedudukan mereka dalam hal yang mulia. Di sini kita perhatikan lafaz ma ahsana. Ahsana di sini adalah merupakan fiilnya, sementara makmulnya adalah lafaz liqa'aha. Selanjutnya lafaz akroma ini adalah fiilnya, kemudian lafaz liqa'aha ini adalah makmulnya. Begitu juga dengan lafaz athbata ini adalah fiilnya dan lafaz baqa'aha ini adalah makmulnya. Pada semua susunan sighat fiil ta'ajub, antara fiil dengan makmulnya di sini semuanya terdapat pemisah, dan pemisahnya tersebut berupa susunan jar majrur. Maka menurut pendapat qaul yang masyhur, hal tersebut diperbolehkan. Jadi susunan ini adalah susunan yang dibenarkan. Kemudian contoh yang lain seperti ucapan Sayyidina Ali ketika bertemu dengan Ammar sambil mengusap debu yang ada di wajah Ammar. Beliau mengatakan, "A'ziz alayya Aba al-Yaqdhan in araka sori'an mujaddalan." Aziz alayya abal yaqdhan in araka sori'an mujaddalan.
Alangkah bangganya diriku terhadap Aba Yaqdhan manakala melihat dirimu mati dalam membela kebenaran. Di sini kita perhatikan lafaz aziz ini adalah merupakan fiilnya, sementara Abal Yaqdhan ini adalah ma'mulnya. Di sini membuang huruf jar tambahan yang berupa ba, selanjutnya di sini dibaca nasab. Nasab karena membuang huruf jar. Jadi pada asalnya adalah aziz bi abil yaqdhani. Dalam susunan ini antara fiilnya dengan ma'mulnya ini dipisah oleh susunan jar majrur. Maka menurut pendapat yang pertama hal tersebut diperbolehkan. Selanjutnya contoh yang ada di dalam syair seperti lafaz khaliliyya, ma ahra bidhi al-lubbi an yura saburan walakin la sabila ila sabri. Khaliliyya ma ahra bidzil lubbi ayyura saburan walakin la sabila ila sabri. Di sini kita perhatikan lafaz ma ahra dan lafaz ayyura saburan. Ma ahro, ahro ini adalah merupakan fi'il ta'jub di mana makmulnya adalah ayyura saburon. Sementara antara fi'il dan makmulnya di sini dipisah oleh susunan jar majrur. Maka di sini diperbolehkan menurut pendapat yang pertama. Alangkah pantasnya bagi orang yang memiliki akal bila ia bersikap sabar, akan tetapi tidak ada jalan untuk bersabar. Selanjutnya al-muta'ajjab minhu atau perkara yang dikagumin, atau bisa jadi kita katakan sebagai makmul daripada fi'il ta'jub, seperti contoh yang tadi yaitu lafaz ma ahsana zaidan atau ma ajmala Fatimata. Lafaz Zaidan dan lafaz Fatimah ini yang dimaksud dengan al-muta'ajjab minhu, yaitu perkara yang dikagumin. Jadi muta'ajjab minhu di sana haruslah berupa isim ma'rifat atau berupa isim nakirah yang memang diberi sifat, atau juga boleh berupa kalimat isim yang dimudhofkan, dan tidak boleh berupa isim nakirah tamah. Maksudnya adalah isim nakirah yang maknanya benar-benar umum. Hal itu dimaksudkan agar berhasil makna ta'jub yang disengaja. Maksudnya adalah kekaguman pada sesuatu atau seseorang itu haruslah tertentu dan tidak boleh kagum terhadap sesuatu yang umum. Sehingga tidak boleh kita katakan dengan ma ahsana rojulan, di mana lafaz rojul di sini adalah merupakan isim nakirah yang mengandung makna umum. Karena rasa kagum itu hanya dapat ditentukan pada sesuatu yang tertentu saja. Jadi harus berupa isim ma'rifat sebagaimana contoh yang ini yaitu lafaz Zaidan dan lafaz Fatimah, atau juga boleh berupa lafaz yang dimudhofkan. Jadi boleh kita mengatakan ma ahsana akho Zaidin, alangkah bagusnya saudaranya Zaid, di mana lafaz akho di sini dimudhofkan kepada lafaz Zaid, atau juga berupa kalimat isim nakirah yang diberi sifat. Jadi contohnya seperti lafaz ma ajmala rojulan kariman, alangkah tampannya orang yang mulia itu. Dengan demikian tujuan daripada rasa kekaguman tersebut telah dapat dicapai, karena sesuatu yang dikagumin adalah sesuatu yang mengandung makna tertentu, bukan sesuatu yang mengandung makna sangat umum.
Demikianlah penjelasan tentang hukum memisah fi'il ta'ajjub dengan ma'mulnya, serta penjelasan tentang bentuk dari muta'ajjab minhu, yaitu perkara yang dikagumin. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.